Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribda Muzaki, kelas 11 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebudayaan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Konsep bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bangsa, agama, ideologi, budaya, serta sejarah. Selain itu, bangsa umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Persatuan bangsa harus terus dibina karena persatuan bangsa dapat menumbuhkan kesatuan bangsa. Persatuan bangsa hendaknya didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang aman, tertib, tentram, damai, merdeka, berdaulat, serta adil dan makmur, sehingga terciptalah kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa artinya bangsa Indonesia yang terdiri atas bangsa. Kesatuan bangsa artinya bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, suku, bangsa. Bangsa harus diusahakan terwujud dalam satu kesatuan bangsa di dan utuh. Pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas hanya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam ketentuan tersebut terdapat istilah Nusantara yang digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Itulah konsep kewilayahan Indonesia yang mencakup kesatuan politik, hukum, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep kewilayahan Indonesia tersebut sesuai konsep wilayah Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, indrawi. Akar kata terbentuk dari kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan dapat berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara, yang berarti diapit di antara dua hal, dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Menurut Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Berdasarkan konsepnya, wawasan Nusantara negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tetap yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakai Funarariansa. Menjelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai salah satu politik tercermin dalam beberapa konsep berikut. A. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isinya dan kekayaan terkandung di dalamnya merupakan salah satu wilayah wadah, ruang hidup, dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan budaya, bahasa daerah, memeluk agama kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. C. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial melalui politik luar negeri, bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. 2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi tercermin pada konsep berikut. A. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat keperkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Telu. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan sosial budaya tercermin pada konsep berikut. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. B. Budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah salah satu contoh ragam budaya yang menggambarkan kekayaan. 4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial pertahanan keamanan. A. Ancaman
terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan Nusantara juga merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam segenap aspek kehidupan dengan bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian secara utuh. Demikian dalam segenap aspek kehidupan tersebut dan seluruh manunggal berarti segenap aspek kehidupan sosial selalu menuntut dimanunggalkan secara serasi dan seimbang sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika. Utuh menyeluruh berarti utuh menyeluruh bagi Nusantara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga menyeluruh berarti bahkan satu kesatuan yang utuh, bulat dan tidak dapat pecah-pecah oleh kedaulatan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Vega, nomor absen 13, kelas 11 IPS 5. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dalam berbagai ancaman. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memahami faktor-faktor integrasi bangsa. Adapun faktor-faktor integrasi bangsa sebagai berikut. Yang pertama, rasa senasib seperjuangan. Yang kedua, rasa cinta tanah air. Yang ketiga, keinginan bersatu seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, kesepakatan nasional dalam perwujudan. A. Proklamasi kemerdekaan. B. Pancasila. C. UUD NRI tahun 1945. D. Bendera Sang Merah Putih. E. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian dan konsepnya, jelas bahwa wawasan Nusantara merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah, air, laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diambil beberapa poin tentang konsep negara kesatuan yang dikembangkan oleh negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang meliputi darat, laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan. Yang kedua, laut dan perairan yang berada di wilayah Indonesia bukan dipandang sebagai pemisah, melainkan penghubung dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara yang bersusun tunggal. Artinya baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya maupun pemerintahannya, dan kekuasaan menunjukkan adanya kesatuan. Kemudian yang keempat, wilayah negara Indonesia berbagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap provinsi memiliki organisasi dan pemerintah daerah tersendiri, akan tetapi kekuasaan atau wewenang tertinggi tetap berada pada pemerintahan pusat. Konsep tersebut memberikan kerangka pelaksanaan kehidupan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, konsep wawasan Nusantara dikembangkan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Sekian
Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak. Bittaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.